bikin kursi itu kan bagi saya itu sesuatu yang luar biasa. Sayang sekali kalau sesuatu yang luar biasa itu nggak dikasih suatu nyawa, suatu karakter gitu. Oke lur, masih di UMKM Sentral Arta Pokar Mandek senajan weteng wis wareg dan kita sudah ada di Galeri Petik punyanya Mbak Nur Anissa Amini ya. Tapi manggilnya Mbak Anissa. Mbak Anissa, Kak Anissa boleh. Kak Anissa, oke, Kak Anissa. Oke, makasih loh. Kak Anissa ini dari UMKM Sentral Arta sudah diperbolehkan untuk main ke sini untuk melihat keseruan yang ada di Galeri Petik ini. Jadi kalau Galeri Petik alamatnya berarti di mana nih Mbak? Kalau Galeri Petik itu yang lebih gampangnya itu berarti utaranya dari Lapas Selawi. Nah, atau di belakangnya kantor Pemda. Jadi kalau untuk lokasi ini secara resminya sih ini ada di Desa Tegalandong. Tegalandong. Desa Tegalandong ya. Tegalandong. Ya, kalau mungkin buat bukan orang Tegal nama Tegalandong dikira Tegal yang banyak andongnya atau dulu memang banyak andongnya ya? Jadi andong itu kan Tegal itu dari kata Tegalan tuh, tanah Tegalan lah. Andong itu adalah nama tanaman. Jadi di Desa Tegalandong ini dulu ada banyak tanaman andong, makanya namanya Tegalandong. Bukan andong yang kuda. Kan tadi pikirannya kayak gitu ya, Iya, betul, delman. Pikirannya ya, delman. Tapi ternyata itu nama Tegalan yaitu tanah, andong adalah tanamannya. Tanamannya, oke. Kalau boleh diceritain dong Kak, ini tentang Galeri Petik sendiri awal mula tahun berapa, terus kepikiran bikin itu kenapa? Jadi awal mula itu kan malah tahunnya tahun 2009. Dan namanya awalnya itu saya bikin namanya Anissa Pesisiran dan itu jualannya itu batik aja. Nah, batik tulis ya tapi ya. Nah, kemudian waktu saya pengen namanya bikin merek, ternyata Anissa Pesisiran udah nggak bisa. Kemudian ganti lagi namanya Apsara. Nah, dari Apsara itu kemudian saya pindah ke sini. Kan dulu waktu masih namanya Apsara masih digabung sama orang tua lah. Kemudian tahun 2016 saya kan ada tanah tuh di sini. Kemudian bangun sedikit-sedikit gitu. Kemudian tahun 2017 barulah ini bangunannya itu jadi gitu. Dan ketika tahun 2017 ini ada kisahnya lagi nih. Nah, kalau misal teman-teman lihat kan di sini kusen-kusennya itu kan semua dari kayu ya, dan itu semua dari kayu jati. Nah, dulu awal proses ketika saya itu berbatik tuh ya, ketika kali pertama saya ngelihat batik itu rasanya kayak tek gitu, istilahnya kayak jatuh cinta gitu. Kayaknya saya langsung merasa ini adalah masa depanku. Itu saya. Nah, ketika yang di kayu prosesnya sama. Jadi ketika si tukang kayu itu nyerut itu kayu ya, menghaluskan kayu dari yang tadinya burak-barik jelek lah ya, kemudian diserut tiba-tiba uratnya kelihatan. Itu saya cukup
terkejut, cukup ya istilahnya sangat mengagumi yang. Kemudian yang kedua ketika proses finishing. Jadi ketika menguas seret gitu, dari tadinya yang kena dempulan ada wood fillernya itu ya, kemudian dikuas seret, tiba-tiba seratnya langsung kelihatan gitu. Nah itu saya bisa memandang itu lama sekali, berjam-jam saya ngeliatin orang finishing. Jadi saya langsung merasa tek gitu, ini adalah bisnisku yang kedua, dan saya saya lakukan hingga sekarang, dan sampai sekarang pun antara batik dan kayu saya sangat mencintai keduanya. Oke. Berarti enak sekali ya kalau kita punya usaha, punya hobi sekaligus usaha yang benar-benar kita cintai gitu ya. Ini berarti memang kayunya juga hanya kayu jati ya? Kayunya saat ini dan sepertinya akan bakalan terus ya kayu jati terus, kayu karena jati. Saya sangat menyukai kayu jati. Lihat nih mas seratnya. Ya, jadi ininya kelihatan sekali seratnya ya. Kelihatan motif. Sekali. Sebutannya apa nih kak? Kalau bukan motif ya, kalau ini apa? Kalau di kayu keluar garis-garis kayak gini, namanya apa? Namanya itu kan uratnya itu. Oh urat. Uratnya. Okay. Jadi uratnya jati sebenarnya juga kan ya macam-macam. Ada yang urat. Jadi pohon satu dan lain beda-beda, Mbak? Bisa beda-beda. Walaupun satu tanah, hasilnya bisa beda. Ada yang uratnya lurus kayak gini ya, ada yang uratnya itu kayak banyak hitam-hitamnya, itu namanya doreng. Berarti jatinya jati perhutani dong. Okay. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir kalau produknya petik itu pasti diambilnya itu dari perhutani. Jadi bukan barang-barang Spanyol, bukan. Mbak, kalau hasil sendiri apa aja Mbak dari Galeri Petik untuk olahan dari kayu jati? Terus Mbak Anissa sendiri atau ada tim gitu? Kalau tim ya pasti ada lah ya, masa aku sendirian kan ya. Ada tim, ada tukang, ada bagian finishing gitu. Gitu? Nah, ya iya. Jadi masing-masing bagian ada semua masing-masing orang? Ada orangnya. Jadi hasilnya kalau di sini itu lebih ke misalkan nih orang bikin rumah, agar rumahnya itu terlihat indah homey gitu kan, pakainya kusen ya. Itu bisa dari jatinya saya, dan kebanyakan pelanggan saya juga memang secara dari awal dia sudah senang sama kayu jati. Jadi pintu, kusen, jendela itu dari kayu jati. Kemudian furniture. Nah, furniture itu juga kalau dari awal orang itu sudah senang jati, rumahnya itu kusennya jati, biasanya rumahnya pengennya jati. Furniture gitu ya? Nah, saya menyasar ke orang-orang pelanggan yang seperti itu, dan alhamdulillah alhamdulillah saya ini kan jualannya batik tulis tuh. Jadi konsumen saya yang batik tulis juga konsumen kayu jati gitu. Jadi istilahnya itu bisa digabung. Nyambung gitu ya. Nyambung. Jadi memang alasan saya memilih kayu jati ya karena ini kayaknya konsumen saya itu lebih ke arah jati-jatian, bukan ke arah kayu yang lain gitu, lebih yang estetik lah. Iya. Berarti furniture itu kayak kursi, meja gitu meja, ya. Kemudian ini. Cuman ini yang pas untuk mentahannya ya. Kalau yang ini kan sudah diolah. Kalau yang mentahannya itu dulu malah saya pernah ekspor ke Korea, Mas. Diekspor ke Korea. Diekspor ke Korea. Berarti kalau mentahan itu belum di finishing gitu ya? Nggak di finishing karena kan di sana mereka untuk talenan gitu kan. Oh, berarti tidak ada kayak gini juga? Nggak ada. Kalau hanya ini kreasinya gitu saya. Ini ketika saya kreasikan dengan batik. Dan apakah ini sudah ada yang beli? Sudah. Dan pelanggan saya menyukai itu. Karena pelanggan saya itu kan sangat menyukai barang-barang yang custom. Gitu. Yang orang lain mungkin tidak punya gitu. Punya. Dia kebanyakan pelanggan saya nggak mau dikembari. Oh gitu. Berarti harus proses kreatif saya terus. Harus proses kreatif terus. Dan untuk batik juga prosesnya sama tuh. Saya selalu bikin motif-motif baru. Sampai sekarang nih. Itu sampai saya berarti total 200 motif lah. Wow, 200 motif. Dan itu semua bikinan saya sendiri. Asli ya? Asli. Dan kemudian untuk furniture-nya nih, kalau misalkan teman-teman bisa ngeliat kan, furniture-nya macem-macem itu ya, ada macam-macam, ada yang unyu-unyu kan. Nah, itu juga desain sendiri. Dan semua kursi ada namanya, gitu. Ada temanya. Ada gitu. filosofinya. Ada filosofinya karena saya merasa bikin kursi itu kan bagi saya itu sesuatu yang luar biasa. Sayang sekali kalau sesuatu yang luar biasa itu nggak dikasih suatu nyawa, suatu karakter gitu. Iya. Hanya cair saja atau kursi saja gitu kayaknya kurang ya. Saya pengennya itu ada semacam ekspresi di dalamnya. Kalau misalnya namanya apa ini yang saya dudukin? Itu namanya Hellbones chair. Kenapa? Hell itu kan paus tuh. Nah, ini kayak tulang-tulang belakangnya ini paus tuh. Jadi saya membayangkan ini adalah kursi yang dengan struktur yang kuat. Dan ini kan juga bentuknya itu bagi saya walaupun besar tapi agak unyu tuh. Iya, lucu kan. Saya kalau melihat paus itu
itu saya senang juga karena bentuknya juga ikan yang lucu dan dia kan mamalia kan. Iya, mamalia. Tuh makanya saya ngasih nama itu. Jadi kalau misalkan nanti dilihat ini namanya apa semua ada namanya. Oke. Oke, Mbak Anissa, berarti furniturnya saya ulangi lagi ya, meja, kursi, terus mungkin almari gitu, ada lemari beruang kan di situ nggak kelihatan. Iya. Oke, almari beruang, terus banyak sekali pokoknya pernik-pernik ya, yang berhubungan dengan kayu jati intinya. Yang semuanya pokoknya olahan kayu jati. Dan itu bisa custom. Bisa custom. Nah itu yang penting bisa custom. Jadi sesuai dengan selera, keinginan. Nanti tentu saja ini kembali juga ke harga nih Mbak. Ini mulainya dari range berapa sih Mbak gitu? Kalau untuk kayu jati saya sendiri, jangan khawatir teman-teman, harganya itu terjangkau. Oke. Dibilang murah enggak, dibilang mahal juga enggak, karena itu sesuai dengan tenaga, pikiran, dan kemudian juga hasil yang material yang dihasilkan kan di sini semua uratnya pasti kelihatan. Oke. Nggak mungkin kalau misalkan Mas jenengan ke toko atau kemana lah lihat jati kan kadang warnanya disemprot hitam gitu kan, malah uratnya nggak kelihatan. Di sini kita itu enggak, kita akan malah sangat justru mengeluarkan. Kalaupun misal ada konsumen pesen yang gelap-gelap, kita pasti akan berusaha mengedukasi, yakin ke gelap nanti uratnya nggak kelihatan loh. Justru gitu. Itu mewahnya ya? Mewahnya itu di uratnya itu, elegan, kelihatan mahal itu tuh di uratnya itu. Uratnya itu, oke. Jadi kalau soal harga tampaknya Kak Anissa nanti milihnya langsung japri aja gitu ya? Langsung japri. Karena nanti disesuaikan juga dengan modelnya gitu ya? Dengan kubikasi kayunya gitu atau besarannya gitu ya. Jadi kalau butuh kayu variabelnya cukup rumit ya. Variabelnya cukup rumit, makanya kalau ini harganya berapa? Aduh. Tapi yang penting harganya masih terjangkau kantong. Pasti terjangkau dan kita itu fair. Nambah kayu ya harganya nambah, mengurangi kayu yang akan kita kurangi. Oke. Mbak, kalau galerinya sendiri atau orang mau datang ke sini kan tadi alamatnya udah ya. Boleh disebutin Mbak marketplace-nya atau bisa dapetin di mana nomor WA-nya? Kalau untuk di sini kebanyakan memang komunikasinya memang pakainya nomor WA. Nomor WA saya 081 5678 37249. Nah, kemudian untuk marketplace-nya atau medsosnya. Itu kalau medsosnya itu berarti ada 3 nih. Facebook Nur Anissa Amini, Facebook Galeri Petik, dan satunya lagi Instagram Galeri Petik gitu. Oke. Sip, ini cukup lengkap. Nanti pokoknya untuk informasi lebih lanjut, lebih lengkap lagi, silakan japri ke Mbak Anissa ya. Kayaknya lebih enak lagi karena kalau dikulik satu-satu bisa 3 hari kita ngobrolnya. Mbak, ini kita juga penasaran sama batiknya, boleh nggak? Kalau ini kan di lantai 1 ya? Ini kan kita baru aja mengulik soal kayu jatinya ya. Yang batik memang belum ya. Batik nanti di lantai 2. Oh ya, buka tutup atau setiap hari untuk operasional galerinya? Kalau saya selalu ada di sini. Kalau bukanya itu jam 10 siang sampai jam 4 sore. Nah, cuman kalau misalkan mau di luar jam itu bisa-bisa aja, tinggal dijapri aja tadi di nomor saya, di WhatsApp saya. Oke, nanti tinggal janjian aja. Tinggal janjian aja, pasti saya standby di sini, jangan khawatir. Oke, sip, boleh ya kita lihat batiknya. Oke, Lur jangan kemana-mana, tetap di UMKM Sentral Arta bersama dengan Galeri Petik, Kak Anissa. Kita akan lihat bagaimanakah indahnya batik tulis karya asli Mbak Anissa ya. Keunggulan pesan di Galeri Petik Kak Anissa ini juga akan dipikirkan juga ya? Yang memakai siapa? Yang memakai siapa, bentuk badannya seperti apa, warna kulitnya bagaimana. Oh gitu, pengaruh juga nanti pemilihan warnanya?